Nabi perintahkan, kalau kamu mendengar Dajjal datang ke kota kamu, masuk ke rumah. Pastikan istrimu, anak-anak gadismu, emakmu, orang-orang perempuan dari keluargamu sudah di rumah. Ikat tangan mereka, ikat kaki mereka, dan tambatkan ikatan itu di tiang-tiang rumah. Jangan biarkan mereka keluar. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, baca surah Al-Kahfi dalam rumah. Maka kalau itu dilakukan, walaupun kaki tangan Dajjal berpatroli mencari orang-orang yang masih belum berkumpul, ya, maka Allah akan gaibkan rumah itu dari pandangan mata mereka. Itu gunanya. Tapi kalau seandainya wanita kita tidak diikat, mereka buka pintu rumah dari dalam, rumah itu akan nampak, dan orang di rumah akan dimasuki oleh tentara-tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal yang ada di kota itu. Maka pengusaha-pengusaha dan di pemerintahan tempatan itu akan menjadi kacung-kacungnya Dajjal semua itu. Dan mereka yang akan bergerak untuk memaksa semua orang yang masih belum keluar untuk keluar menyambut Dajjal. Siapapun yang melihat Dajjal pasti akan kafir kepada Allah, kata Rasulullah. Masya Allah. Melihat Dajjal saja sudah hilang. Nanti kata Rasulullah akan ada seorang lelaki dari umatku yang merasa imannya sangat kuat dan dia yakin dia bisa berdebat dengan Dajjal. Dan dia keluar dari rumahnya untuk berjumpa dengan Dajjal, untuk mendebat Dajjal. Ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, imannya pun hilang. Imannya pun menguap dan dia langsung sujud menyembah Dajjal. Padahal laki-laki yang paling kuat imannya, kata Rasul. Jadi jangan main-main. Dia diajak beguyon sekarang. Nanti kalau Dajjal datang saya mau selfie saya minta tangan segala macamnya. Ngawur itu. Harusnya kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah asyad min ad-Dajjal. Juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak ada fitnah sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat terjadi fitnah yang lebih besar, lebih berat, lebih hebat daripada fitnahnya Dajjal. Di hadis yang lain Nabi berkata, seandainya dikumpulkan seluruh makhluk, seluruh fitnah yang pernah ada sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, dikumpulkan semua fitnah itu, disatukan semua, diadu dengan fitnah ketika Dajjal muncul, maka lebih berat fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Parah betul ini. Jadi jangan sok-sokan kuat iman saat itu Dajjal datang. Kita dipastikan harus lari daripada Dajjal. Gitu. Dajjal ini siapa? Kan gitu jadi sekarang nih. Dajjal ini siapa? Dajjal ini adalah anak keturunan dari Nabi Adam. Dia manusia. Manusia sama dengan Ya'juj Ma'juj, juga manusia. Jadi tidak ada makhluk yang Allah ciptakan berakal kecuali hanya 3, malaikat, jin, dan manusia. Ya, Oke. Sekarang Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita fokus kembali kepada Dajjal. Jadi Dajjal ini kata Rasulullah secara fisik dia sedikit agak lebih pendek dari kamu. Jadi ukuran kita rata-rata biasanya berapa? 169, 170, anggap rata-rata begitu ya. Mungkin dia di 150 ya, mungkin gitu. Ya, intinya dia agak lebih pendek dari kamu, tapi badannya sekol. Bahu kanan dengan bahu kirinya kata Rasulullah saling berjauhan. Saling berjauhan, lebar ya, dan dadanya luas. Sementara rambutnya kriwil ya, kribo. Kayak orang Afrika gitu. Kayak orang Afrika. Kalau dulu ketika zaman Ahmad Albar masih eksis dengan tampilan begitu, kayak gitu rambut Dajjal. Tapi bukan berarti setiap orang kayak gitu tuh Dajjal ya. Jadi tampilan rambutnya itu kayak gitu. Kalau ditarik satu bisa panjangnya beberapa meter, saking kriwil-kriwilnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kulitnya gelap kehitam-hitaman, tapi di bawah kulitnya ada beberapa bercak merah, seperti ada darah yang menggumpal beberapa titik tubuhnya, kayak orang penyakit apa gitu ya. Dan kami yakin itu pengaruh dukhon. Nah, kemudian kedua bola matanya kata Rasulullah seperti menyembul keluar, 2/3 bola matanya itu keluar. Matanya sebelah kanan ketutup oleh daging keningnya yang meleleh, yang menutup, kemudian sisa bagian ujung keningnya yang meleleh ini nempel di pipinya yang sebelah kanan, lalu sisanya bergelantung seperti dahak yang bergelantungan atau jengger ayam tadi. Menjijikkan. Tapi Dajjal kemanapun dia masuk, semua wanita-wanita tercantik di negeri itu, di kota itu akan menjadi akan menjadi haremnya, akan menjadi dia penggila wanita. Maaf ya, sekali dia datang ke kota itu, semua wanita cantik sana itu akan menjadi haremnya ya. Dikerjain sama dia walaupun hanya beberapa jam saja dia di situ. Tetapi wanita tercantik sana jadi milik dia semua. Na'udzubillah. Makanya sekali lagi perintah Rasulullah, kamu yang punya anak perempuan, kamu yang punya keluarga perempuan, pastikan mereka di rumah semua. Ya, dan jangan pernah kamu keluar. Nah, bagaimana kalau seandainya pas Dajjal keluar datang ke kota kita, kita belum sempat lari ke Mekah. Ke Mekah udah nggak mungkin karena itu terlalu jauh ya. Kita nggak sempat lari ke rumah. Ketangkap kita oleh kaki tangan Dajjal. Perintah Rasulullah,
saat kamu dipaksa menghadap dengan Dajjal, kamu bacalah 10 ayat dari surah Al-Kahfi, ayat pertama atau ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Allah jaga kamu dari kekuatan sihir Dajjal, Allah jaga kamu dari kekuatan hipnotis Dajjal, nggak akan tembus. Ya, jadi iman kita masih tetap dalam kesadaran kita. Gitu. Jadi kalau nanti Dajjal paksa memilih di antara dua pilihan, dia ciptakan api neraka di tangan kanannya, dia ciptakan surga di tangan kirinya, kamu masuki api nerakanya Dajjal. Ya, tapi Nabi pun memberikan aturan, kepala kamu duluan masukkan, maka kamu akan merasakan sejuk. Masukkan semuanya, kamu akan syahid. Ya, meninggal dalam keadaan langsung masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita masukkan dulu tangan kita panas, kita ketakutan, ya, nggak jadi. Kacau itu. Nanti iman kita akan terguncang. Jadi begitu, setelah baca surah Al-Kahfi, pastikan Dajjal akan memaksa kita untuk nanti Dajjal akan tunjukkan dulu beberapa atraksi, menghidupkan orang mati, masih tetap belum beriman kita. Nanti dia paksa kita masuk ke salah satu, mau masuk ke kebun beliau, taman beliau yang beliau ciptakan. Maka orang ini dianggap sudah beriman kepadanya, tapi orang ini akan kekal di neraka Allah selama-lamanya, kata Rasulullah. Tapi kalau masuk ke api yang Dajjal buat, seperti hutan terbakar dibuatnya halusinasi, masukilah nerakanya Dajjal, karena kamu akan masuk surga Allah, kata Rasulullah SAW. Dajjal ini adalah manusia, tetapi Dajjal ini kalau kita mau cerita panjang ini 2 jam khusus tentang Dajjal aja. Ya, kalau kita ingin menyampaikan riwayat yang panjang tentang masalah Dajjal ini sangat panjang sekali. Jadi kami persingkat saja, mengingat ini udah Ramadan mau berakhir ya. Kajian kita persingkat begini. Kalau ada yang mau dengan lebih lengkap nanti mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan dalam daurah ya. Jadi pada intinya Dajjal itu dia akan muncul nanti di zaman Nabi. Dajjal sudah ada tapi sedang terbelenggu ya, kakinya, tangannya dan lehernya terbelenggu oleh rantai besi yang sangat besar dan berat. Dan bukan hanya fisiknya saja yang terbelenggu, tetapi juga kesaktiannya, kemampuannya juga Allah cabut. Tapi ketika dia lepas, Allah biarkan semuanya kembali kepada dirinya. Dan kerjaan Dajjal ketika dia sudah lepas, dia membebaskan seluruh setan-setan dan jin-jin terjahat yang dulu ditangkap dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman, dibebaskan oleh Dajjal untuk menjadi kaki tangannya, untuk melaksanakan misi-misi besarnya menjelang dia muncul. Jadi sekarang ini semua kejahatan di muka bumi, kami yakin ada peranan Dajjal di belakang itu. Dan siapa lagi kalau bukan makhluk yang terpanjang umurnya di muka bumi ini? 1, seluruh malaikat. 2, iblis laknatullah alaih. Adapun jin-jin yang lain ada batas umurnya mati. 3, Nabi Isa alaihissalam. Setelah telah diangkat dalam keadaan hidup, disimpan di langit dunia, ya, nanti diturunkan kembali membawa misi akhir zaman. Salah satunya menghabisi Dajjal. Kemudian yang keempat, Dajjal itu sendiri. Jadi satu-satunya bisa mengalahkan Dajjal hanya Nabi Isa. Jadi ada penjahat sekelas Dajjal, tidak ada yang bisa mengalahkannya di muka bumi. Tapi Nabi berkata, kalau saya hidup ketika Dajjal keluar, saya yang akan melawan Dajjal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Dajjal nanti datang, saya sudah tak ada. Kalian harus melindungi diri kalian masing-masing. Ya, cara berlindungnya apa? Lari, bukan menghadapi Dajjal. Bukan sok-sok kuat, saya mau berdebat dengan Dajjal. Bukan itu solusinya. Kalau enggak, masuk betul ke Mekah atau ke Madinah, karena Dajjal tidak akan diberi oleh Allah kesempatan dan kuasa masuk ke 2 kota suci ini, Mekah Madinah. Tapi Mekah Madinah itu dimasuki nanti ya, setelah Dajjal keluar, jangan sekarang. Ya, kalau sekarang malah Mekah Madinah termasuk pusat yang berdarah-darah menjelang Al-Mahdi keluar. Jadi jangan sekarang. Salah kalau sekarang ini orang mau pindah ke Mekah ke Madinah, sekarang salah.